Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrahli shodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita jumpa di pertemuan pertama logik untuk kelas 7, atau kalau sebelumnya ini disebutnya matrikulasi pelajaran matematika. Nah, di pertemuan pertama ini kita nggak akan langsung belajar, tapi Ibu akan menjelaskan atau mempresentasikan question and answer about belajar matematika di SMP Juara Bandung. Nah, pertanyaan yang pertama adalah what? Apa ya? Apa sih matematika itu? Matematika itu adalah ratunya ilmu pengetahuan. Jadi, di setiap ilmu pengetahuan, di dalamnya, dasarnya pasti ada matematikanya. Misalnya pelajaran IPA, udah jelas ya, kita harus menghitung kalor gitu, atau misalkan kita harus menghitung revolusi bumi, seperti itu. Nah, pelajaran PAI pun ada matematikanya. Dari yang mulai sederhana, menghitung ada berapa banyak sih rukun Islam itu, sampai perhitungan yang rumit seperti hukum waris gitu. Nah, malah kalaupun kalian mau menjadi seorang pemain bola pun, kalian butuh matematika juga gitu untuk melakukan perhitungan tentang durasi bermain, terus udah gitu kapan harus menyerang, terus udah gitu misalnya jarak untuk menendang bola ke gawang tuh berapa jauh, kayak gitu ya. Jadi apapun yang kita temui ya, ilmu pengetahuan itu di dalamnya pasti ada matematika. Jadi kalau misalkan kalian nemu, ini Bu ada Bu ilmu pengetahuan yang nggak butuh matematika, coba sampaikan ke Ibu ya. Buat yang kedua adalah, apakah matematika itu hanya ngitung doang? Tidak dong ya. Di matematika kita nggak hanya belajar menghitung, tambah, kali, kurang, bagi, pangkat, akar. Nah, jadi apa sih yang dipelajari di matematika? Di sini Ibu tuliskannya cara berpikir. Gini sebenarnya, yang dipelajari di matematika SMP itu nggak jauh beda dengan yang dipelajari ketika SD gitu ya, matematikanya. Jadi kalau pas matematika SD kalian belajar tentang tambah, kurang, kali, bagi, di SMP pun ada, cuman levelnya naik gitu ya. Terus kalau pas SD kalian belajar bangun datar kayak persegi, persegi panjang, segitiga, jajar genjang. Nah, di SMP juga tetap ada pelajaran bangun datar itu, levelnya naik juga. Kalau di misalnya sekarang di SMP kita akan ketemu sama lingkaran dalam segitiga, lingkaran luar segitiga. Nah, kayak gitu misalnya ya. Nah, terus ada juga materi-materi baru yang kalian belum temui di SD, seperti materi himpunan, aljabar, barisan dan deret, dan yang lainnya. Tapi semua itu sebenarnya mengajarkan satu, yaitu cara berpikir atau pola berpikir. Ibu tuh pengen mengajarkan sama kalian tentang sebab akibat gitu. Kayak misalnya kita ngejawab soal matematika tuh kan nggak bisa ojol-ojol jawabannya ada kan gitu, harus ada alasannya gitu. Terus bahwa apa yang kita lakukan itu pasti akan mengakibatkan hal yang lain, seperti itu. Jadi Ibu pengen yang paling dasarnya itu adalah tentang pola berpikir ya, yang kita pelajari di matematika. Where? Di mana sih kita belajar matematika? Everywhere. Nah, kalau sekarang mungkin di rumah aja ya belajarnya gitu. Nah, kalau biasanya nih kalau nggak lagi corona seperti ini, kalau lagi pelajaran matematika kita bisa di kelas, di lapang gitu, atau misalkan lagi ada proyek gitu ya, jadi harus keluar sekolah atau misalnya berkelompok. Tapi untuk sekarang sepertinya di rumah aja dulu. Cuman di rumah aja juga kan kita bisa surfing ya, bisa googling gitu. Jadi banyak hal yang bisa kalian pelajari juga tentang matematika lewat internet.
Di mana sih kita aplikasikan matematika? Everywhere. Ya, kita mengaplikasikan matematika dimanapun gitu ya. Dari misalnya transaksi jual beli gitu kan, itu butuh matematika juga. Nah, yang paling dekat sama kita juga adalah perhitungan tentang waktu nih. Kayak misalkan, aku mau bangunnya harus lebih pagi gitu, harus sebelum subuh. Kenapa? Karena harus tahajud. Oke deh, kayaknya bangunnya jam 3 gitu. Berarti kalau misalnya bangun jam 3, tidurnya jangan terlalu malam, tidurnya jam 9. Seperti itu juga kan butuh perhitungan, itu aplikasi matematika. Pun halnya sama ketika hari Jumat datang. Harus baca Al-Kahfi nih sunahnya. Nah, baca Al-Kahfi itu kan kalau untuk yang sudah tartil baca Qur'annya sekitar setengah jam gitu ya. Nah, kalian bisa bagi-bagi nih, apakah akan dibereskan sekali duduk itu pada subuh, atau misalkan dicicil dari malam sebelumnya saat maghrib, kayak gitu. Jadi di kehidupan sehari-hari tuh ya kita memang mengaplikasikan matematika ini gitu ya. Nah, di mana sih kita kerja kalau misalnya fokus belajar matematika? Aku tuh suka banget sama matematika gitu ya. Tergila-gila misalnya. Kalau misalnya aku fokus untuk belajar matematika, nanti aku akan jadi apa sih profesinya gitu. Ada banyak sih sebenarnya ya. Nah, kalau yang misalnya benar-benar fokus sama matematika, kita bisa jadi seorang aktuaris. Aktuaris itu adalah seorang yang kerjaannya memprediksi resiko gitu ya, apakah nanti akan seperti apa gitu, kayak termasuk memprediksi apakah nanti sebuah perusahaan itu mengalami keuntungan, kerugian kayak gitu, atau misalnya lagi memprediksi resiko-resiko kayak misalnya tentang terkait dengan hal keuangan lah ya intinya. Nah, terus ada juga astronom gitu ya. Astronom udah jelas banget ya perhitungannya, koma-komanya miliarannya mungkin ya, itu butuh detail gitu ya, butuh juga dengan ketelatenan gitu. Nah, yang lain ada programmer, sekarang happening banget ya, hype tentang programmer gitu, dan juga menjadi seorang peneliti. Ada yang belum ketulis sama ibu, menjadi seorang engineer ya, engineer atau seorang kalian mau masuk teknik industri, teknik apalagi teknik sipil, teknik kelautan gitu ya, teknik geologi, apapun itu di dalamnya kalian hanya harus punya dasar matematika yang kuat gitu. Jadi kalau kalian menjadi seorang engineer tuh, insinyur gitu ya. Nah, kalau kalian menjadi seorang engineer bisa gitu ya kalau misalnya kalian suka untuk belajar matematika. Kapan kita mulai belajar matematika? Dari sekarang ya, kita mulai belajar matematika. Nih sekarang lagi belajar juga kan ya, lagi berusaha belajar untuk mengenal matematika. Setelah sebelumnya kalian sudah melakukan pretest ya, pretest matematika. Itu tuh jadi gambaran awal tentang kemampuan matematika kalian yang akan diasah selama sebulan ke depan gitu. Jadi gini, harus ada kalau buat ibu ada 4 hal yang seharusnya sudah selesai ketika kalian belajar matematika di SD. Yang pertama itu kalian harus sudah hafal perkalian 1 sampai 10. Yang kedua, kalian harus sudah bisa perkalian bersusun. Kalian harus bisa kurung bagi. Kalian juga harus sudah bisa menyelesaikan minimal penjumlahan pecahan. Itu ya, ada 4 gitu. Nah, jadi kalau misalkan kalian ada yang masih kesulitan di antara 4 ini, bisa hubungi ibu biar kita kita latihan bareng-bareng gitu ya selama sebulan ini, biar terstandarkan kemampuan matematika anak SMP juara tuh awalnya tuh seperti apa gitu ya. Nah, kapan sih matematika ditemukan, Bu? Sebenarnya matematika itu kan ditemukannya ada banyak teori gitu ya. Nah, salah satunya adalah kalian tahu piramid ya. Nah, piramid itu kan begitu megahnya, begitu besar-besar gitu ya batu-batunya gitu ya. Nah, disinyalir ya. Jadi matematika tuh muncul tuh dari situ juga gitu ya, dari para pekerja yang harus membawa batu segitu jauhnya gitu ya sampai tempat pembangunan piramid itu, maka dibutuhkanlah
roda gitu. Jadi awalnya roda bentuknya nggak bulat gitu ya, agak menyok-menyok gitu. Nah terus selain itu juga kayak untuk menghitung gitu kan, awalnya emang sejengkal kamu sama sejengkal aku segimana sih gitu ya, sampai akhirnya ada ukuran satuan yang sama gitu ya, meter. Jadi awalnya itu memang jauh sebelum Masehi dan munculnya dari kehidupan sehari-hari. Nah, kapan Bu sebaiknya belajar matematika di rumah? Ya, selain yang sudah dijadwalkan dari sekolah, belajar matematika itu menyesuaikan. Jadi ada yang enaknya belajarnya sebelum tahajud gitu, atau misalnya ada yang enaknya belajarnya sore-sore Bu aku mah, atau misalnya ada yang senengnya belajar matematikanya malam gitu ya. Mangga aja sih, terserah kalian. Cuma dari satu yang pasti, biar kalian fokus belajar matematika itu jangan disambil dengerin musik, apalagi disambil dengan nonton TV gitu ya, atau nonton drakor kayak gitu, atau nonton konser lah kayak gitu ya. Jadi kalau mau belajar matematika itu fokus gitu, jangan dibikin sibuk telinga sama matanya, biar fokus untuk belajar matematika. Bu, siapa Bu guru matematika? Nah, untuk kelas 7, baik itu kelas Alfida, algoritma ataupun Al-Jazari, guru matematikanya sama Ibu, Bu Ika Mustika. Kalau di kelas 8 ada Pak Tarudin. Nah, mangga sih untuk kalian kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, misalnya butuh bantuan ketika mengerjakan matematika atau ada yang nggak paham, bisa hubungi Ibu, bisa hubungi Pak Taru juga. Dengan senang hati gitu ya, Ibu bakal membantu. Kalian bisa hubungi Ibu di 0852 253 626. Nah, Bu, siapa yang bisa bantu belajar matematika? Ada guru, ada teman, ada orang tua, ada juga YouTube. Jadi kalau misalkan susah dihubungi, ya YouTube juga bisa jadi alternatif gitu ya. Jadi gunakanlah internet dengan bijak tuh ya, salah satunya dipakai buat belajar. Di YouTube itu kalian tinggal tulis aja lah kata kuncinya mau belajar apa, nanti banyak banget orang yang sudah menyajikan untuk menjelaskan gitu. Kalian tinggal pilih aja mana yang cocoknya gitu. Nah, yang berikutnya, siapakah ilmuwan matematika muslim? Banyak banget sebenarnya matematikawan muslim itu. Bahkan Ibnu Sina yang terkenal dengan ahli kedokteran pun sebenarnya adalah seorang matematikawan gitu ya awalnya. Tapi yang paling dikenal itu ilmuwan muslim itu adalah Al-Khwarizmi. Nah, kalau misalnya dunia barat itu mengenalnya dengan algoritma ya. Anak-anak algoritma itu adalah ilmuwan matematika ya. Kenapa bisa begitu terkenalnya? Karena beliaulah yang menerbitkan buku Aljabar. Jadi awal mula dasar yang bisa sebesar itu gitu ya, matematika diawalinya dengan buku Aljabar dari Al-Khwarizmi, seperti itu. Pertanyaan yang berikutnya adalah why? Bu, kenapa harus belajar matematika? Ya karena keseharian kita tuh butuh matematika gitu. Dan Ibu tuh aplikasi yang paling gitu ya, yang paling terpakai oleh kalian itu adalah Ibu pengen kalian berpikir sebelum bertindak gitulah, think before you do gitu. Jadi pola pikir sebab akibat, bahwa setiap apapun ada alasannya, itu Ibu tuh pengen menanamkan itu gitu, karena buat apa, itu tuh terpakai banget untuk keseharian kalian gitu. Ketika kalian mendapatkan sebuah masalah, ketika kalian harus mengambil sebuah sikap gitu, proses bernalar kalian itu, cara berpikir kalian itu sangat dibutuhkan. Bukan apa sih matematika bikin pusing? Biasanya ini tuh ada step yang hilang, ada yang harusnya dipelajari tapi malah enggak. Misal nih, waktu pas kelas 2 sampai kelas 3 tuh kan harusnya sudah hafal ya perkalian itu. Tapi kalian misalnya ada yang ngerasa mentok nih perkalian 7 atau perkalian 8 gitu, udah nyerah lah Bu, udah nyerah banget kayak gitu ya. Terus akhirnya dilewat dan gak belajar. Akhirnya pas kelas 4 ketika udah ketemu banyak soal cerita,
wow gitu ya, jadi susah gitu. Atau misalnya ada juga yang kayak gini, Bu aku tuh suka banget matematika gitu, awalnya tuh kelas 1 aku suka banget, jago banget, nilai 100 terus gitu, tapi kok Bu lama-lama gitu ya aku jadi benci. Nah itu mungkin dikarenakan karena ada step yang hilang, yang seharusnya kalian tetap bertahan, tetap berjuang, ini malah berhenti gitu ya. Jadinya untuk yang berikutnya akan kesulitan, karena matematika itu kayak anak tangga gitu, jadi nggak bisa kalian langsung loncat ke tangga kelima gitu. Jadi emang tangga ke satu, kedua, ketiganya itu harus bertahap gitu. Kalaupun bisa loncat gitu ya langsung ke tangga ketiga juga kan apa namanya, butuh effort, butuh apa ya, usaha yang besar gitu. Jadi yang cara termudahnya ya disusuri aja sih kekurangannya di mana, kemudian dipelajari. Nah, bukan apa sih kalau pas belajar tuh bisa gitu Bu, tapi pas waktunya tes atau waktunya ulangan tuh jadi nggak bisa. Jadi ini biasanya karena konsepnya belum paham banget gitu, atau kurang berlatih. Jadi kalau misalkan ada catatan matematika tuh kalian hanya sekedar memindahkan isi tulisan dari papan tulis ke buku tulis. Apa bedanya dong kalau kayak gitu dengan pelajaran menulis atau pelajaran bahasa Indonesia di kelas 1 SD gitu kan. Kalian kalau misalnya mau bikin catatan tuh ya sambil dipahami gitu. Mungkin catatan kalian nggak akan sepanjang yang dicontohkan guru misalnya di papan tulis, atau misalnya mungkin catatan kalian akan lebih panjang daripada yang dicontohkan guru di papan tulis. Itu bisa aja, jadi sesuai pemahaman kalian. Biar apa? Karena itu buku catatan kalian dan kalian harus paham gitu apa yang kalian tulis. Nah, yang kemungkinan yang lainnya adalah kalian kurang berlatih. Practice makes perfect gitu. Itu tuh bener banget. Kalau matematika kan hanya ketemu paling banyak mungkin 5 jam pelajaran di sekolah tuh. 5 jam pelajaran itu sekitar 4 kali 60 menit lah, sekitar 4 jam. Kalian ketemu matematika hanya 4 jam dalam waktu 1 minggu dan berharap kalian jago matematika. Bohong banget kan ya kalau kayak gitu. Jadi memang kalian harus menyediakan waktu di setiap harinya untuk berlatih mengerjakan soal. Yang paling minimal itu adalah mengerjakan soal yang sebelumnya sudah dikerjakan. Paling bawahnya lagi deh, level paling bawahnya lagi, baca lagi apa yang sudah dipelajari. Dan ini berlakunya nggak hanya matematika sebenarnya ya, di pelajaran lain juga emang harus seperti itu. Nah, Bu, tapi aku tuh nggak bakat Bu, misalnya ya matematika gitu. Nah, Ibu sih lebih melihat bagaimana kalian berusaha untuk paham matematikanya sih sebenarnya gitu. Oke deh, kalau misalnya bakat orang beda-beda gitu ya. Bu, aku mah nggak bakat matematika, aku mah jagonya di main bola gitu. Aku Bu nggak bakat matematika, aku jago gambar. Oh oke deh gitu. Untuk orang-orang seperti kalian mungkin Ibu nggak akan menuntut nilai 100 gitu, tapi Ibu mungkin akan menuntut nilai KKM-nya kalian gitu. Jadi ya paling minimal 70 lah gitu, jangan 30 teuing gitu. Beda halnya ketika ada orang yang memang suka sama matematika, memang bidangnya di situ, ya Ibu akan tuntut dia untuk bisa sempurna gitu ya, untuk mengerjakan soal atau misalnya mengerjakan tugas-tugas, Ibu akan tuntut dia untuk nilai 100. Jadi ya proporsional aja lah ya sebenarnya mah. Ibu juga nggak akan meminta apa yang kalian tak punya. Apa tuh ya? How? Pertanyaan berikutnya adalah, Bu gimana sih belajar matematika yang asik? Sebenarnya caranya adalah ketahui gaya belajarmu gitu. Jadi kalian tuh harus tahu kalian tuh senengnya lihat video kah gitu ya belajarnya, atau misalnya ngedengerin orang kah gitu, atau misalnya dengan cara menulis ulang apa yang sudah dipelajari kah gitu ya. Jadi kalau misalnya udah ketemu nih gaya belajarnya, atau kalian bakalan tahu gitu, bakalan seru-seru aja sih belajar matematika gitu. Dan itu nggak hanya matematika sih, mungkin ke pelajaran lain juga akan seperti itu. Dan mungkin kalian nanti bisa dibantu sama guru LSU tercinta kita ya, bisa dibantu sama Bu Olive untuk mengetahui, Bu kalau aku gaya belajarnya apa sih kayak gitu. Nah, yang berikutnya bagaimana Bu biar suka sama matematika? Jadi biar suka sama matematika tuh
matematikanya jangan dianggap sebuah penghalang gitu ya, jangan dianggap musuh gitu. Jadi kan matematika sebagai tantangan, bukan sebagai penghalang. Jadi kalau misalnya tertantang kan kayak misalnya main game nih, level 1 beres, level 2 susah, tapi kan pengen lagi gitu kan, gimana caranya biar bisa nyampe ke level 3 kayak gitu misalnya. Nah ini juga sama seperti itu, jadi jangan dijadikan sebagai penghalang, tapi jadikan sebuah tantangan yang harus kalian taklukkan. Semangat. Nah, bagaimana yang berikutnya? Bu, bagaimana sih matematika ditemukan? Ya itu ya, berawal dari kebutuhan sehari-hari, dari tentang barter gitu ya. Awalnya kan barter kita tuh ya zaman dulu tuh, akhirnya butuh mata uang, atau misalnya kayak tadi yang asalnya butuh mindahin barang, gimana caranya ya, akhirnya ada roda kayak gitu. Dan terus gimana cara menghitung, awalnya menghitung tuh pakai tulang gitu ya, ada pakai tulang, pakai ranting pohon gitu ya, sampai akhirnya sekarang jadi ada kalkulator gitu ya. Nah, jadi memang matematika itu awalnya dari kebutuhan sehari-hari dan seharusnya bisa dipraktekkan juga sama kita di kehidupan sehari-hari. Nah, ini to-do list nih. Ini hal-hal yang seharusnya kalian lakukan untuk belajar matematika di SMP Juara ini. Yang pertama itu luruskan niat kalian. Pastikan niat kalian itu belajar matematika itu karena Allah gitu. Gimana Bu maksudnya? Karena kalau Allah tuh kan akan meninggikan beberapa derajat orang yang berilmu gitu ya. Nah, kita niatnya ke sana gitu. Jadi apa-apa yang kita niatkan karena Allah itu nggak akan pernah ada yang sia-sia gitu. Kenapa niat? Karena segala sesuatu itu gimana niatnya kan ya. Ketika ada sebuah hal besar gitu ya, tapi bisa jadi tidak bernilai karena apa? Karena niatnya salah. Pun kalau misalnya ada sesuatu hal yang kecil tapi bisa aja jadi bernilai besar karena niatnya juga benar gitu. Jadi kita luruskan niat, bismillahirrahmanirrahim gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah hadapi. Jadi kalau misalnya ada kesulitan, ya terus aja gitu. Jadi intinya salah satu di kelas 7 ini yang Ibu pengen tanamkan adalah belajar bertahan. Ya, belajar bertahan gitu. Jadi ketika ada yang kesulitan, kalian gak menyerah, oke? Jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah. Kok jangan pantang menyerah? Pokoknya nggak boleh nyerah intinya gitu ya. Kalau misalkan ada yang sulit, terusin gitu, cari tahu. Dan kalau misalnya udah mentok banget, ask for help gitu, minta bantuan lah. Tadi Ibu bilang kan ya, mangga kalau mau nanya ke Ibu boleh gitu, ke Pak Taru boleh, orang tua atau ke YouTube mangga gitu ya, sampai kalian bisa paham gitu yang kalian nggak ngerti itu. Yang berikutnya adalah practice makes perfect gitu. Tadi yang seperti Ibu bilang gitu, kalau matematika mah nggak bisa ojol-ojol jadi jago gitu. Mungkin ada beberapa orang seperti itu, tapi kayaknya kita bukan tipe seperti itu ya. Kita adalah orang yang butuh banyak latihan. Kita terlahir sebagai seorang pekerja keras gitu ya, jalani saja gitu, karena di situ ladang pahalanya, amal ibadahnya di situ. Kita jalani saja prosesnya, dan practice makes perfect. Jadi banyak-banyak latihan untuk matematika ini. Ya, terakhir adalah catatan yang rapi. Kalau misalkan mau ulangan nih, kita pasti lebih enak untuk belajar dari buku catatan sendiri daripada dari buku paket gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalnya catatannya rapi, kitanya juga lebih enak gitu bacanya, belajarnya. Nah, jadi biasakan kalau mau belajar matematika itu, di atasnya ditulis tuh judulnya mau belajar apa, terus udah gitu ditulis juga tanggal berapa, kayak gitu. Jadi ketika catatannya rapi, kita juga enak bacanya. Boleh nggak Bu nanti di buku catatannya aku warna-warni gitu, atau misalnya mau hand lettering, ya mangga aja sih, boleh aja, boleh banget malah ya. Nah, pokoknya mah bisa terbaca dan enak gitu ketika kalian mengulang untuk belajar menggunakan buku catatan sendiri. Nah, Ibu pengen ngasih tahu, jadi gini sebenarnya di tahun ajaran kemarin itu waktu pas PJJ Ibu ngasih kuis matematika untuk angkatan kemarin gitu ya, yang sekarang berarti kelas 8. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, mengapa sih matematika hal yang penting dalam kehidupan?
Dan yang kedua, apa sih yang kalian pelajari dari belajar matematika di SMP Juara Bandung? Ini ada jawabannya. Yang pertama nih dari Teh Sabrina. Teh Sabrina jawabnya gini, kenapa matematika penting? Karena berbagai macam persoalan kehidupan bisa kita pecahkan dengan matematika. Contohnya pada saat kita ingin berbelanja, jika tidak ada matematika dalam kehidupan, bagaimana kita akan berbelanja? Sedangkan berbelanja itu butuh perhitungan. Nah, untuk yang kedua yang didapatkan selama belajar matematika di SMP Juara itu, saya dapat mempelajari tentang jangan putus asa, dan hal yang kita benci itu bisa jadi nantinya akan menjadi yang kita suka, ya kayak aku. Awalnya benci matematika, tapi semenjak di SMP Juara aku merasakan hawa-hawa beda di dalam matematika, dan akhirnya sekarang aku mulai sedikit-sedikit mencoba buat lebih banyak lagi belajar matematika biar nantinya aku suka sama matematika. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah ternyata yang Teh Sabrina dapatkan dari belajar matematika di SMP Juara bukan tentang berapa banyak hafalan rumus yang dia dapat, tapi tentang jangan putus asa dan mau mencoba untuk belajar matematika lebih keras lagi. Nah, ini yang berikutnya dari Teh Devina jawabannya. Katanya, karena jika tidak ada matematika, hidup kita tidak akan seperti sekarang. Karena banyak di dunia ini yang memakai matematika sebagai kebutuhan hidup sehari-hari. Tanpa matematika, kita tidak bisa hidup tenang. Maafin Bu Dedep, katanya alay banget ya Allah. Tanpa matematika, kita bisa saja mendapatkan masalah. Jika kita mendapatkan masalah, kita tidak bisa menyelesaikannya. Jika kita tidak bisa mengetahui matematika. Banyak yang bilang matematika hanya sekedar angka. No, mainnya kurang jauh kalau cuma nganggap matematika hanya angka. Matematika adalah segalanya. Kalian tidak akan bisa hidup tanpa matematika. Tiap hari, kalian bisa saja memakai matematika tanpa kalian sadari. Jadi, itu mengapa matematika it's so important for your life. Untuk yang kedua yang dipelajari oleh sama Devina pas dia belajar matematika di SMP Juara. Pelajaran yang aku dapat dari pelajaran matematika ini banyak. Contohnya untuk nggak gampang nyerah, kan? Tentang nggak gampang nyerah. Bu Ika selalu ngasih tahu beberapa kali. Aku sering banget capek, tapi Bu Ika tetap ngasih tahu aku sampai aku akhirnya bisa. Terus aku juga jadi nggak takut buat nanya. Dulu awal-awal aku takut buat nanya, soalnya takut dikira nggak bisa atau nggak gampang ngerti atau gitulah. Tapi ternyata pas aku awal-awal nanya sama Bu Ika banyak welcome. Bu Ika kayak welcome banget gitu, katanya. Pelajaran matematika ngasih banyak banget pelajaran buat aku, dan sekarang aku lagi berusaha buat enjoy matematika karena banyak pelajaran yang bisa diambil. Ya kan sih, yang dikejar itu tentang nggak gampang nyerah gitu, tentang mindset kalian untuk tidak gampang menyerah dan juga mau berusaha untuk bisa enjoy matematika gitu katanya. Usahanya aja lah dulu gitu ya, jangan takut kalau misalkan ngerasa nggak jago matematika atau misalnya sebelumnya nggak paham matematika. Ya ibu bagaimana bisa menolong kalau ibu nggak tahu kalian butuh ditolong gitu. Jadi tanyakanlah gitu ya, minta bantuan aja sama ibu bagian mana gitu yang harus kita usahakan bareng-bareng. Oke? Quotes ya, kita tutup dengan quotes. Ini quotes kesukaan. Math may not teach us how to add love or subtract hate, but it gives us every reason to hope that every problem has a solution. Artinya apa, Bu? Matematika mungkin tidak akan mengajari kita bagaimana untuk menambahkan rasa cinta atau mengurangi rasa benci. Tetapi matematika memberikan kita banyak alasan untuk tetap berharap bahwa setiap masalah pasti ada solusinya. Ya, ini aplikasi matematika di kehidupan sehari-hari itu intinya tentang ini. Biar kita selalu percaya bahwa setiap masalah yang kita hadapi itu pasti bakalan ada solusinya. Sepaket kayak kita ngerjain soal, pasti bakalan ada jawabannya kan, kecuali soalnya yang salah. Tapi Allah tuh nggak pernah ngasih soal yang salah, dan Allah tuh ngasih solusinya. Tinggal kita mau percaya aja bahwa solusinya juga memang sudah ada gitu. Ya segitu kayaknya dari ibu. Semoga membuat kalian lebih bersemangat, membuat kalian lebih termotivasi untuk enjoy belajar matematika bareng ibu untuk setahun ke depan nanti.
Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kata-kata yang kurang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.